السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. InsyaAllah mulai malam ini, jika Allah mengizinkan, kita akan belajar 3 hal, di mana tiga-tiganya akan ditanyakan oleh Allah lewat 2 utusannya bernama Munkar dan Nakir. Anak-anak diam ya, atau mungkin dibawa keluar dulu kali ya anak-anak agar tidak mengganggu. 3 hal ini akan ditanyakan oleh Munkar dan Nakir kepada kita semua, seluruh manusia kecuali Nabi Muhammad SAW dan yang mati syahid dalam jihad. Adapun kita yang mati biasa-biasa saja, mungkin sakit, mungkin tidak sakit. Banyak saudara kita tidak sakit, meninggal. Pasti akan ditanya tentang 3 hal ini. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Tuhan, Nabi, agama. Tuhan, Nabi, agama. 3 hal ini yang akan ditanyakan kepada kita semua di hari pertama, di jam pertama, di menit pertama kita dikubur. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Ini yang hak, ini yang sahih. Adapun siapa imammu, siapa saudaramu, tidak sahih. Imamku adalah Al-Quran, saudaraku adalah kaum muslimin. Ini tidak sahih. Yang sahih 3. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Nah, seorang mujaddid besar, seorang alim besar, menulis kitab khusus, atau lebih tepatnya kutaib, yang membahas 3 hal ini. Mungkin ini terluput dari ulama-ulama lain. Saya tidak tahu apakah sebelum beliau ada ulama yang menulis kitab khusus tentang 3 pertanyaan ini. Mungkin ada, saya tidak tahu. Umumnya para ulama setelah beliau mengambil dari beliau. Kalau kitab tauhid kan banyak. Ibnu Huzaimah nulis kitab tauhid, Imam Adzabi nulis kitab tauhid, imam-imam lain banyak menulis kitab tauhid. Yang terkenal, yang paling terkenal kitab beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab tauhid. Tapi untuk usulus salasah ini sepertinya hanya beliau. Dan begitulah ulama. Sebagaimana janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fi kulli ra'si mi'ati amin, di setiap
penghujung 100 tahun sekali, tentu Hijriah bukan Masehi, akan aku bangkitkan, akan aku bukan utus, tidak tepat kalau utuskan seperti para nabi, para rasul, akan aku takdirkan seseorang yang yujaddidu dinahu, yang mentajdid agama ini, mengembalikan agama ini persis seperti agama semula, agamanya Rasul dan para sahabat. Agamanya Rasul dan para sahabat tidak ada usolli, tidak ada nawaitu, tidak ada tahlilan, tidak ada perayaan maulid, tidak ada salawat nariyah, tidak ada salawat al-fatih, tafrijiyah, tibul qulub, tidak ada. Ya. Agamanya Rasul dan para sahabat, muslim-muslim terbenar, terbaik, yang dijamin surga, dijamin ridho, dijamin ampun. Nah, setiap 100 tahun sekali selalu ada yang teriak dengan lantang mengajak kaum muslimin kembali ke agama Rasul dan para sahabat. Mayoritas kaum muslimin menyambut apa menentang? Menentang. Di awal-awal insya Allah menyambut. Siapa yang menentang Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang menentang Imam Syafi'i? Sedikit sekali itu di awal-awal. Ini yang pertama dan yang kedua. Ini kata Imam Ahmad ya. Kan setiap 100 tahun sekali. 100 tahun pertama Umar bin Abdul Aziz. 100 tahun kedua Al-Imam Syafi'i. Sedikit yang menentang, sedikit sekali. Semakin kesini semakin banyak, semakin kesini semakin banyak, semakin kesini semakin banyak. Sekarang yang terbanyak dibanding dengan masa-masa lalu. Nanti lebih banyak lagi dan begitu seterusnya. La ya'ti 'alan nasi zamanun, karena tidak mungkin datang satu masa, satu zaman kecuali zaman itu pasti lebih buruk dari sebelumnya. Enggak mungkin sabda Nabi ini gagal. Sekarang lebih baik daripada 50 tahun yang lalu. Sekarang lebih baik dari 200 tahun yang lalu. Enggak mungkin, batal dong sabda Nabi. Bahwa perkecualian ada nanti, Imam Mahdi itu perkecualian ada betul, tapi nanti ya. Loh, bukankah kaum muslimin di Indonesia, mahasiswi, anak-anak SMA tahun 70-an nggak pada pakai jilbab, 80-an belum pada pakai jilbab, 90-an sedikit sekali, sekarang mayoritas pakai. Bahkan kadang-kadang di SMA negeri yang nggak pakai malu, yang nggak pakai pasti kafir, non muslim. Bagusan sekarang kan daripada yang dulu? Jawabnya iya. Sekup Indonesia yang disabdakan oleh Nabi adalah sekup internasional dunia. Sekup Indonesia mungkin, Jakarta mungkin, kaum muslimin di Jakarta ini, masjid-masjid di Jakarta ini mungkin, Indonesia, Jakarta, Mesir, Saudi. Adapun secara keseluruhan dunia pasti lebih buruk, pasti lebih buruk, pasti lebih buruk. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, zaman terbaik adalah zamanku, kata beliau. Zaman beliau tentu bertemu dengan para sahabat. Itu zaman terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Berarti ada tingkatan. Terbaik nomor 2, terbaik nomor 3 dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh. Ketika belum ada ulama yang tampil membahas 3 pertanyaan, maka beliau digerakkan hatinya oleh Allah untuk tampil. Begitu. Sebagaimana Imam Bukhari
ketika sebelumnya belum ada satupun ulama ahlul hadis yang menulis kitab di dalam kitab hadis yang di dalamnya sahih semua, belum ada. Walaupun penulisnya sendiri. Al-Muwatta tulisan Imam Malik, Musnad Ahmad tulisan Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya menulis kitab hadis. Mereka mengatakan di dalamnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan beliau-beliau tidak tercela karena ada sanadnya. Ada sanadnya. Sama ketika saya mengatakan saya diberitahu oleh si A, si A diberitahu oleh si B, si B diberitahu oleh si C diberitahu oleh Pak Presiden bahwa beliau, Pak Presiden, tidak suka makan jengkol misalnya. Ternyata beliau suka. Apakah saya salah? Tidak, asal betul saya bawa berita itu A, B, C, Pak Presiden. Ya, ada sanadnya. Tinggal diselidiki. Ini yang bohong yang mana nih? Gitu ya. Ini yang bohong yang mana? Bisa dicek. Begitulah kira-kira secara sederhana ilmu hadis. Sebelum Imam Bukhari tidak ada, belum ada satupun ulama hadis yang menulis kitab-kitab hadis dan si penulisnya mengatakan di dalamnya sahih semua. Nggak ada yang berani. Nah, keluarlah dari mulut seorang yang bernama Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Beliau mengatakan alangkah baiknya kalau ada seorang ahli hadis yang menulis kitab hadis di dalamnya sahih semua, nggak ada yang dhaif. Ketika beliau mengatakan seperti itu, ada seorang anak muda belasan tahun atau 20 tahun umurnya ada di situ. Tergerak anak muda ini untuk mewujudkan keinginan gurunya, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Siapa anak muda itu? Bukhari. Anak muda itu adalah Muhammad bin Ismail Bukhari. Maka terngiang-ngiang beliau dengan ucapan gurunya itu. Bismillah, beliau memulai. Hampir 20 tahun baru selesai. Dengan keadaan yang sangat melelahkan. Habis waktu beliau. Sampai pada satu ketika di hari Jumat, beliau keluar dari rumah untuk sholat Jumat. Sebagaimana sunnahnya berangkat sholat Jumat memilih pakaian yang terbaik. Beliau pilih pakaian yang terbaik. Setelah dipakai, beliau mau keluar rumah, maju mundur. Kenapa? Karena sangat tidak layak dilihat. Istilah kita compang-camping. Bukannya kotor, bukan. Bersih, tapi tembelan sono, tembelan sini. Enggak pantas dilihat. Maju mundur. Kenapa? Beliau orang malas, beliau orang bodoh, nggak bisa usaha. Kata siapa? Beliau cerdas luar biasa. Beliau pemalas gimana? Malam bangun, beliau cek catatan beliau. Ya, habis itu tidur lagi, bangun lagi, dicek lagi. Itu sampai belasan kali dalam satu malam. Gimana malas? Ya, beliau tidak malas, beliau tidak bodoh. Beliau cerdas, beliau luar biasa berakal. Beliau begitu rajinnya. Tapi tidak dipakai untuk mencari dunia, dipakai untuk mencari akhirat, dipakai untuk memilah mana sabda Nabi yang sahih, mana yang tidak. Habis waktu, nggak sempat nyari duit istilahnya. Dari sini keluar kebijakan dari Allah dan Rasulnya jauh-jauh hari sebelum Imam Bukhari lahir, bahwa para pencari ilmu, para pengajar ilmu masuk dalam kategori fi sabilillah, berhak menerima zakat. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah tidak berhak menerima zakat.
Habis waktunya untuk beribadah, kata siapa? Ibadah sedikit sekali dibanding dengan ilmu. Habis waktunya untuk mencari ilmu. Rata-rata ulama begitu, kekurangan waktu. Ibadah enggak. Bahkan tercela kan, baca Al-Quran terus, enggak mau kerja cari nafkah, anak istri kelaparan, tercela dosa. Baca Al-Quran tidak wajib, cari nafkah wajib. Adapun mencari ilmu, mengajar ilmu wajib. Maka pencari ilmu, pengajar ilmu berhak disantuni, berhak zakat dan seterusnya. Ya, kita kembali ke kitab yang membahas cuma 3, dan tiga-tiganya hal yang besar, dan tiga-tiganya sekali lagi akan ditanyakan oleh Munkar dan Nakir kepada kita di jam pertama, di hari pertama kita masuk liang lahat. Belum ada di antara kita yang berpengalaman, ya. Tapi kita tidak yakin, tapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa sabda Nabi tidak mungkin bohong. Ya, nanti di hari pertama kita akan merasakan. Lihat, pertanyaan Munkar dan Nakir kepada kita di alam kubur itu tidak berbunyi engkau jadi apa ketika di dunia. Apalagi dulu waktu pemilu milih siapa, dulu waktu pilkada memilih siapa, ya? Muncul subhat masuk ke telinga kita, masuk ke hati kita. Hati-hati, hati-hati di bilik pemilihan, karena ini akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Dan engkau akan ditanya, milih siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu keluar dari mulut para tokoh kita. Mana dalil? Kita tidak akan ditanya oleh Allah kita milih siapa. Karena sekali lagi, rakyat tidak akan ditanya siapa presidenmu, siapa gubernurmu, siapa wali kotamu, seperti apa, enggak akan ditanya. Yang ada sebaliknya, presiden akan ditanya oleh Allah, rakyat-rakyatmu bagaimana? Mereka pada merokok, mereka pada minum khamr, engkau tidak tutup pabrik khamr. Padahal kalau pabrik khamr, pabrik rokok engkau tutup, tentu rakyat-rakyatmu akan sulit merokok, minum khamr dan seterusnya. Ya, kalau toh ada, ya mungkin sedikit sekali ngumpet-ngumpet. Kenapa engkau enggak tutup? Itu yang akan ditanya. Kenapa engkau tidak tutup itu tempat perjudian, tempat maksiat? Presiden, raja, khalifah, gubernur yang akan ditanya, rakyat tidak akan ditanya. Ya, tidak akan ditanya. Termasuk hal-hal yang banyak diributkan oleh kaum muslimin hari ini, padahal nanti tidak akan ditanyakan oleh Allah. Ya. Yang akan ditanyakan pertama kali apa? Allah Rabbul Alamin. Maka di kutub ini insyaallah akan dibahas Allah itu siapa. Karena beriman kepada Allah tidak cukup saya punya Tuhan namanya Allah, dia aku sembah. Selesai sampai di situ? Kalau selesai sampai di situ, Abu Jahal, Abu Lahab masuk surga. Kenapa? Kalau selesai sampai di situ, saya punya Tuhan namanya Allah, saya menyembah dia. Ucapan siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab ucapannya seperti itu. Bahkan Rasulullah dites, disuruh ngetes oleh Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, coba tanyakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu,
Siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Pasti mereka di sini Abu Jahal, Abu Lahab, dan kafir Quraisy, pasti mereka akan menjawab Allah. Al-Quran jadi saksi. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab bertuhankan Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah dengan cara yang salah. Itu dia. Al-Quran menjadi saksi bahwa Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah. Yuhibbunahum ka'ubbillah. Abu Jahal, Abu Lahab mencintai berhala-berhala itu persis Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah. Berarti mencintai Allah. Tapi yaitu tadi, bukan Allah doang yang mereka secara cinta ubudiyah. Kalau cintanya itu cinta birahi, cinta memuliakan, cinta fitrah, laki dengan perempuan, anak dengan orang tua dengan anak, nggak masalah. Nggak mungkin kita tidak mencintai orang tua kita, nggak mungkin kita tidak mencintai anak kita, istri kita, suami kita, dan seterusnya. Nggak mungkin, itu fitrah. Dilarang? Tidak. Yang dilarang kita mencintai keris, mencintai kuburan keramat, mencintai tempat-tempat keramat, mencintai kuburan para wali. Itu cinta ubudiyah. Mencintai para wali, betul, bukan kuburannya, tapi para walinya. Siapa wali-wali Allah terbesar? Tentu para nabi, para rasul, diikuti para sahabat, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu wali-wali Allah terbesar. Apakah kita tidak cinta kepada mereka? Tentu cinta. Berhubung kita cinta kepada mereka, kita harus datangi kuburannya. Betul? Kata siapa? Kalau mencintai orang-orang soleh, para wali-wali Allah, harus dengan mendatangi kuburan, maka Allah telah zalim. Kenapa? Maka Allah telah berbuat salah. Kenapa? Kenapa kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Ishaq, Nabi Yahya Allah tidak tampakkan, Allah sembunyikan? Jangankan kita, Rasulullah nggak tahu di mana kubur Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Isa belum ada ya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Rasulullah alaihi salatu wasallam nggak tahu. Kalau tahu dan mendatangkan berkah, tentu sudah disabdakan oleh Nabi. Waktu beliau lumayan panjang kan, 23 tahun. Kenapa tidak diajak para sahabat, ayo kita kunjungi kuburan Nabi Nuh di sebelah sini? Allah telah memberitakan tahu kepada aku lewat Jibril bahwa kuburan Nabi Musa sebelah sini, Ibrahim sebelah sini, Ismail sebelah sini. Mari kita datangi, mari kita kunjungi, kita tawarruk mencari berkah di kuburan orang-orang saleh. Nggak ada riwayat. Bagaimana hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin gegap gempita keluarkan harta yang tidak sedikit ke kuburan wali-wali itu. Ya. Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Giri, dan seterusnya. Ya, yang para nabi, para rasul saja tidak ada perintah mengunjungi kubur mereka, apalagi para wali-wali ini yang derajatnya jauh di bawah nabi. Jadi mudah sekali, sederhana sekali mematahkan hujah mereka itu. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab yang menyembah Allah, mencintai Allah, memuliakan Allah, kok kekal di neraka selama-lamanya? Nah, ini yang akan dibahas oleh beliau insyaallah. Karena Abu Jahal, Abu Lahab menolak sifat-sifat Allah. Ini kita bicara masalah Allah dulu ya. Belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji. Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah, menyembah Allah, tapi kenapa kekal di neraka? Karena menolak sifat Allah. Apa contoh yang nyata? Ar-Rahman Ar-Rahim.
ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi menulis perjanjian itu diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sufyan, wakil dari kafir Quraisy waktu itu, Abu Sufyan masih kafir, nggak mau. Apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami nggak kenal. Coret, coret Ar-Rahman Ar-Rahim, coret. Bismillahnya, Bismillahnya tidak. Karena mereka cinta kepada Allah, Bismillah. Maka Abu Sufyan menghendaki Bismillahi Allahumma. Kalimat hak, apa kalimat batil? Bismillahi Allahumma. Hak. Kalimat hak ini dicintai oleh orang-orang kafir Quraisy, diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa orang-orang kafir Quraisy kekal di neraka? Karena menolak Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ditolak oleh mereka. Apa bedanya dengan saudara-saudara kita hari ini yang menolak Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas ars, ditolak. Apa bedanya? Sama-sama ayat Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Qur'an. Ditolak. Apa bedanya? Apa bedanya? Saya terima Al-Baqarah ayat 100, tapi saya tolak Al-Baqarah ayat 101. Kafir enggak? Kafir. Berapa ayat yang ditolak oleh iblis? Satu. Cuman satu ayat. Yang lainnya entah berapa ribu ayat dari Allah ditaati oleh iblis. Sami'na wa ata'na. Cuman satu ayat yang ditolak oleh iblis. Usjudu li Adam, bersujudlah kalian semua termasuk engkau wahai iblis kepada Adam. Ayat ini doang yang ditolak oleh iblis. Beriman apa kafir iblis? Kafir. Wa kana minal kafiri. Satu ayat. Bagaimana saudara kita menolak Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Ditolak. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Ditolak. Bahwa aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku? Ditolak. Wassamawatu matwiyatun biyamini, Allah akan menggulung langit-langit itu kelak dengan tangan kanannya? Ditolak. Dengan mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak pernah turun ke langit dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Sifat-sifat Allah yang ada di ayat-ayat itu ditolak. Ini yang akan dibahas oleh beliau insyaallah. Jadi kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar, tidak seperti Abu Jahal Abu Lahab beriman kepada Allah dengan cara salah. Maka cara itu sangat-sangat penting. Jangan seperti kaum batiniah. Oh, cara nggak penting. Yang penting niat kita, kecintaan kita kepada Allah, semangat kita dalam menghamba kepada Allah, itu yang penting. Cara nggak penting. Itu. Maka walaupun tanpa ruku, tanpa sujud, bersila 3 hari 3 malam di pinggir kali, ya, bahkan berhari-hari sampai lumutan, nggak apa-apa. Yang penting dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia. Cara nggak penting. Kalau cara tidak penting, buat apa Allah mengutus para nabi, para rasul? Para nabi, para rasul mengajak kaum muslimin untuk menyembah Allah dengan cara yang benar. Cara benar yang banyak, yang apa? Yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Kalau kita ya Nabi Muhammad SAW. Beda dengan beliau, tertolak. Beda dengan beliau, tertolak. Walaupun bedanya sedikit sekali, ya. Kita nambah. Kalau mengurang masih ada kemungkinan benar. Kalau menambah nggak mungkin benar. Selesai majelis tanpa membaca doa kifaratul majlis, menambah apa mengurangi? Mengurangi. Dosakah? Tidak, karena nggak wajib kan.
selesai baca Al-Quran, baca Shadaqallahul Adzim. Ini menambah apa mengurangi? Menambah. Bolehkah? Tidak boleh. Nabi tidak pernah membaca Shadaqallahul Adzim ketika selesai membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh menambah walaupun sedikit. Buat apa ada Nabi kalau kita boleh menambah-nambah sendiri, kalau kita boleh berinisiatif sendiri, berinovasi sendiri? Buat apa ada beliau Rasulullah SAW? Siapa yang menambah-nambah berarti tidak mengikuti beliau. Tidak mengikuti beliau berarti dia tidak cinta kepada Allah. Karena syarat mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku, ikuti Nabi SAW. Mengikuti Nabi berarti jangan mengikuti si A kalau si A ini tidak sama dengan Nabi, gitu. Walaupun si A ini berjenggot panjang, bersurban, berpenampilan luar biasa, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi antara si A dengan Nabi beda. Nabi tidak pernah sholat mengawali dengan usolli. Si A mengawali sholat dengan usolli. Pilih mana? Ngikut siapa? Tentu ngikutin Nabi SAW. Mudah, sederhana. Mereka diputar-putar. Nggak bisa begitu dong. Mutar-mutar begini begitu, kan yang tahu tentang Nabi para ulama. Kita diberi akal. Dan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, solatnya Nabi, rukuknya Nabi, tawafnya Nabi, sa'inya Nabi, semuanya sudah tertulis, terekam dengan sangat akurat. Di mana? Di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ustaz Ahmad. Tinggal baca, apalagi hari ini, ya kan? Inilah kaum salah mengajak pintar. Beda dengan kaum sebelah mengajak bodoh. Mari kita ikuti Rasulullah. Enggak. Udah, ya. Mau apa yang terjadi, ikut guru kita. Nggak mungkin guru kita salah. Nggak mungkin salah gimana? Sementara Imam Syafi'i pernah salah, Imam Malik pernah salah, Imam Bukhari pernah salah. Siapapun pernah salah. Orang yang nggak pernah salah berarti Nabi, kan nggak mungkin. Yang maksum terjaga dari kesalahan cuman Rasulullah Muhammad SAW. Selain beliau pernah salah. Ya, kalau kita dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, mengikuti satu guru, pasti salah. Sebab kalau guru ini benar semua, ya tadi jadi Nabi. Ya seperti saya menyampaikan kepada antum di sini, mungkinkah ada kalimat kata-kata saya yang salah? Ya pasti. Kalau satu saat antum tahu, salah, ya tinggalkan. Mudah. Mereka tidak. Pokoknya kalau sudah mengikuti guru nggak mungkin salah. Setelah Allah, tentu Rasulullah Muhammad SAW, beliau akan mengajak kepada kita siapa Rasulullah SAW. Ya. Dan yang akan diperkenalkan oleh beliau kepada kita bukan sekedar beliau lahir di mana, ayah ibunya siapa, paman-pamannya siapa, nikah umur berapa, itu boleh tahu, boleh tidak. Ya, tentu diajarkan juga, tapi bukan intinya. Intinya apa? Sikap kita kepada beliau. Bolehkah beliau melarang kita langgar?
Bolehkah beliau memerintahkan sesuatu kita nggak taati? Bolehkah ibadah kita beda dengan cara beliau? Bolehkah kaum muslimin mengucapkan sekian sementara Nabi sekian? Boleh nggak? Nabi mengatakan di depan Nabi ada seorang muslim mengatakan misalnya, wahai Umar, ya Rasul ada apa? Oh, boleh nggak? Haram. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan engkau tinggikan suara engkau di atas suara Nabi. Bayangkan, lebih tinggi suaranya saja haram dan terancam hapus pahala-pahala kita, amal-amal kita hapus. Itu cuma meninggikan suara. Bagaimana kita merasa lebih pintar dari Nabi? Nabi tidak pernah berbuat apa-apa di 12 Rabiul Awal. Kita melakukan ritual khusus, ceramah khusus, zikir khusus, salawat khusus di 12 Rabiul Awal. Ya, ini jauh lebih besar dosanya daripada mengucapkan ucapan yang suaranya lebih tinggi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mafhum muwafaqah. Cuman meninggikan suara di atas suara Nabi dosa, apalagi melakukan ibadah yang Nabi tidak lakukan. Gak bisa kita bayangkan kayak apa dosanya. Sementara saudara-saudara kita begitu nyantai, begitu seolah nggak berdosa, justru malah merasa sedang berpahala. Zikir ini, zikir itu, selawat ini, selawat itu. Baca ini 1000 kali, baca ini 4444, baca ini 5000 kali. Sementara Nabi tidak pernah contohkan kayak apa dosanya. Ini hak-hak beliau yang wajib kita tunaikan. Nanti insya Allah akan lebih panjang lebar beliau bahas di kitab ini. Siapa sebetulnya beliau ini? Apa sikap kita kepada beliau? Bolehkah beliau dan kita nggak mungkin ya bertemu beliau dan Khalid misalnya, Khalid bin Walid satu zaman kan, beliau dengan Khalid bin Walid sedang berdua misalnya ya, tiba-tiba ada macan yang mau menerkam, singa yang mau menerkam dua ini ya. Kebetulan Khalid bin Walid misalnya ya, larinya jauh lebih cepat dari larinya Nabi, maka Nabi ditinggalkan oleh Khalid bin Walid ya. Akhirnya Nabi terterkam misalnya ya. Berdosakah Khalid bin Walid? Berdosa ya. Khalid wajib mengorbankan dirinya demi biasanya. Luar biasa hak yang Allah berikan kepada Nabi di hadapan kaum muslimin. Ini berdasarkan kejujuran umat. Ya Rasul, aku mencintai engkau lebih dari siapapun di muka bumi ini. Aku mencintai engkau lebih daripada aku mencintai anakku, istriku, ayahku, ibuku, dan siapapun kecuali diriku sendiri. Jujur Umar. Ya, secara fitrah memang manusia seperti itu kan. Secara fitrah seperti itu. Seandainya saya dan antum yang seperti tadi sedang berdua, tiba-tiba ada macan mau menerkam, saya lari, antum lari, maka cepet-cepetan dan boleh ya.
Wah, nggak boleh, ini kan gurunya. Nggak ada, ya. Boleh, gitu. Asal jangan curang aja di sliding gurunya, ya. Asal sportif, ya, betul-betul lari. Gitu. Kalau di sliding ya nggak boleh, ya. Kalau memang sportif, jujur, nggak masalah. Mau kita lari sama Imam Syafi'i, sama Imam Bukhari, bahkan Abu Bakar, Umar, nggak masalah. Cuma Nabi SAW yang tidak boleh kita menyelamatkan diri sementara Nabi tidak selamat. Nah, mendengar Umar jujur bahwa aku mencintai diriku nomor satu, habis itu engkau ya Rasul, habis itu ayahku, ibuku, anakku, istriku. Nabi terima? Nabi tidak terima. Bal min nafsik, bahkan dari dirimu sendiri ya Umar, engkau harus lebih mencintai aku dari dirimu sendiri. Umar faham, para sahabat faham bahwa ketika Nabi terancam mati, terancam binasa, maka kami para sahabat wajib siap mati demi melindungi Nabi SAW. Begitu. Dan ini sudah terbukti. Para sahabat sudah lulus dalam hal ini, terbukti. Salah satunya di perang Uhud. Perang Uhud putaran pertama kan kaum muslimin menang, istilah kita di atas angin. Putaran kedua amburadul, terdesak. Hampir semua senjata itu tertuju pada Nabi SAW. Bahkan terdengar teriakan iblis, apa? Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati, ya. Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat untuk tidak membantah, udah diam saja. Semua sahabat melindungi Nabi SAW dan siap mati, dan sudah mati akhirnya. Siapa? Mus'ab bin Umair. Nah, kita yang belum terbukti. Kalau ngaku gampang, aku lebih mencintai Nabi daripada diriku sendiri, ya, semua orang bisa ngomong, saya bisa, antum bisa. Bukti mana? Mana bukti? Ketika Nabi dihina, ketika Nabi dilecehkan di depan mata kita, berani berbuat? Nah, ketika Nabi dicaci maki di depan kita, di depan ya, bukan di belakang. Siapa yang lebih mencintai Nabi, insya Allah dia akan berbuat. Dan lebih wajib daripada Allah yang dihina. Misalnya Allah dihina, dicaci maki, kita dia, gak masalah. Tergantung kita mampu apa tidak, ya. Untuk Nabi SAW sudah terbukti. Kalau Allah yang dihina, dicaci maki, Allah biarkan. Tapi kalau sudah beliau yang dicaci maki, dihina, tunggu. Nggak sampai setahun, mungkin nggak sampai 10 bulan. Dan itu terjadi belum lama, kita saksikan. Yang karikatur itu di Prancis. Kemudian banyaklah yang akhirnya tabrakan itu bukan 1-2. Maka antum pernah dengar barangkali ketika kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir, nggak menang-menang. Ini sering terjadi, nggak menang-menang, nggak kalah-kalah itu orang kafir. Itu benteng itu belum bisa ditaklukkan. Maka salah satu dari orang kafir itu kadang menghina Rasulullah. Senang para sahabat, para prajurit senang. Kalau ada orang kafir, apalagi tokohnya mencaci maki Rasulullah, tinggal tunggu, nggak akan lama hancur dia. Dan itu terjadi sampai hari ini kita saksikan, ya. Anjing aja nggak terima, masih ingat insya Allah, ya. Anjing nggak terima ketika ada seseorang Rafidah
bukan Rafidah ya, sekuler ya, muslim-muslim sekuler menghina Nabi SAW di podium, diserang oleh anjing itu ya. Jatuh, anjingnya dipegang, tangkap, lalu mereka mengatakan ini karena si fulan ini terlalu menggerak-gerakkan tangan, jadi si anjing ini mengira bahwa akan menyerang si anjing gitu. Nah, lalu diteruskan mencaci maki Nabi lagi. Tadinya si anjing diam aja, begitu mencaci maki Nabi diserang lagi. Kalau tidak salah sampai 3 kali berturut-turut, akhirnya mati. Ini cerita bukan 1-2. Insya Allah antum ada yang lebih tahu dari saya yang mengumpulkan kisah-kisah bagaimana penghinaan seorang kafir bahkan muslim yang sekuler tadi kepada Nabi SAW. Pastilah kita dibayar kontan ya. Maka Syekhul Islam menulis kitab khusus As-Saiful Maslul Liman Syatamar Rasul, pedang terhunus untuk orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang menghina Nabi, hukuman yang paling pas adalah mati. Beda dengan menghina Allah ya, walaupun dua-duanya kufur tentunya. Ya, mungkin malam ini kita belum mulai pembacaan kitab Sulus Salasa. Insyaallah kita mulai kesempatan berikutnya. Silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.